فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masuk ke muka surat 51. Qala Syekh As-Suraihi hafizahullahu taala, yang ketiga, keempat dan kelima, yaitu masalah apa? Wawu sebagai niabatan anid dhammah di dalam masalah apa itu? Rafa untuk asmaul khamsah, asmaul sittah. Jaa hamuki wa hadza fuka wa hanuka wa i'rabuha wadih. I'rabnya jelas, ya marfu, alamat rafa'nya apa? Wawu niabatan anid dhammah li'annahu minal asma'il as-sittah. Yang keenam, qauluhu ta'ala wa innahu lazu ilm. Sisi pandalannya apa? Zu di situ. Baik. I'rabuhu wa innahu al-wawu harfu atof, diatofkan ke yang sebelumnya. Inna harfu taukidin wa nasbin, iya mabni alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Wal ha dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin ismuha, iya isim inna fi mahalli nasbin. Kemudian lazu ilmin alam al-muzahlaqah lamul ibtida. Beliau mengatakan lamul ibtida. Bolehlah, tak mengapa. Walaupun sebenarnya lamul ibtida kalau dia menempel di mubtada, sementara ini sekarang dia sudah tergelincir dari mubtada ke mana? Ke khobarnya. Tergelincir dari isim inna kepada khobar inna. Maka kita katakan lamul muzahlaqa atau lamul taukid, jangan ibtida lagi, karena dia tidak lagi di mubtada sebenarnya. Walaupun fungsinya sama sebagai taukid. Cuma kalau lamul ibtida itu taukid untuk mubtada. Nah sekarang dia adalah taukid untuk khobarnya sebenarnya. Baik. Wazu khobar, ya khobar inna. Marfu'un biha, yaitu marfu dengan sebab apa? Inna. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, ya niabatan anid dhammah li'annahu minal asma'is sittah. Wa huwa mudhaf. Zu. Wa ilmin mudhafun ilaih majrur. Selesai. Qala rahimahullah wa ammal alif. Sekarang alif sebagai alamat rafa. Fatakunu alamatan liraf'i fil musanna. Maka dia menjadi alamat rafa untuk isim musanna yang menunjukkan dua, lelaki ataupun perempuan, wa ma humila alaih, yaitu wal mulhaq bil musanna. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, qala rajulani. Wa qaulihi ta'ala, inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahra. Wa qaulihi ta'ala fa fajarat min husnata asyrata aina. Baik, nanti akan dibahas dalam syarahnya insyaallah. Aqul al-alamatu salisah, alamat ketiga, min alamatir rafa, dari alamat rafa, al-alif niabatan anid dhammah wa dzalika fi mawdhi'in wahid. Itu hanya di satu tempat. Apa itu? Isim musanna, al-musanna. Wa sabaqa ta'rifuh, dan telah berlalu definisinya fi syarhil asal. Baik, bukan di sini berarti ya. Di syarah asal kitab, yaitu apa? Ajurumiyahnya. Baik, yaitu apa? Suatu lafaz yang menunjukkan makna dua dengan tambahan alif nun atau ya nun mazidatain. Ya, tambahan. Wa ma humila alaih, dan lafaz yang dibawa kepada hukum musanna. Wa huwa kullu ma jaa ala suratih, yang mulhaq adalah semua lafaz yang datang sesuai dengan bentuk isim musanna, namun faqidan syaraton min syurutih, dalam keadaan dia kehilangan salah satu dari syarat-syaratnya, syarat-syarat isim musanna. Wa mujmalu ma yustaratu fi samaniyatu syurut. Baik, secara global syarat terbentuknya isim musanna itu ada 8. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna mufradan, yaitu asalnya adalah berupa isim mufrad. Berarti apa? Kalau al-muslimuna tak boleh ditambah alif nun, dia bukan isim mufrad. Kalau al-muslimu baru boleh, atau al-muslimatu boleh. Fala yusannal musanna walal jama', maka isim yang sudah musanna jangan dimusannakan lagi,
Demikian pula isim yang jamak jangan dimusannakan lagi. Bi ayyuqal, seperti dikatakan apa? Rajulanani, ya tak boleh. Rajulani itu sudah dua, tak boleh ditambah alif nun lagi. Zaidunani itu juga tak boleh. Baik. Az-zaidun itu sudah jamak, jangan ditambah alif nun lagi. Wasani, syarat kedua, ayyakuna mu'raban, maka yaitu dia isimnya isim yang mu'rab, bukan isim yang mabni. Fala tusanna nahwu, maka jangan dimusannakan untuk kalimat seperti berikut ini, man. Karena apa? Dia isim yang mabni. Jadi apa nanti? Mana nih? Jadi lain nanti urusannya. Ma tak boleh jadi mani, tak boleh. Ainun, aina tak boleh jadi aina nih, nanti jadi lain pembahasannya. Wala ghairuha, ataupun yang wala ghairiha, ataupun isim-isim mabni yang selain itu. Minal asma'il mabniyah, dari isim-isim yang mabni. Ayo. As-salis, syarat ketiga untuk dibuat musanna, ayakuna munakkaron. Jangan dibaca mungkaron, perkara mungkar, bukan. Tapi munakkaron, dia itu dinakirahkan. Tayyib. Fala yusanna nahwu zaidun, maka tidak boleh zaidun ini dibuat musanna. Wah, gimana? Iya, ini pembahasannya agak pelik. Yaitu apa? Zaidun ini nama orang, jelas dia ma'rifah. Ma'rifah bukan apa? Bukan nakirah. Berarti apabila kita ingin menyebutkan dua zaidun, bagaimana? Kita buat nakirah. Gimana cara membuatnya jadi nakirah? Diberi al. Wah, ini pening. Gimana diberi al itu menjadi nakirah? Bukankah al itu menyebabkan dia jadi ma'rifah? Iya, ini niatnya. Yaitu secara niat, kita jadikan niatnya Zaid ini dibuat mampu untuk memiliki makna nakirah. Bagaimana Zaid memiliki makna nakirah? Apabila dia diberi al, yaitu apabila kita jadikan Zaid itu diberi al, berarti seakan-akan apabila alnya hilang, dia jadi nakirah. Makanya baru boleh setelah itu apa? Dijadikan apa? Az-zaidani. Jadi tak boleh zaidani, tapi az-zaidani. Memang ini agak pelik. Tetapi inilah pendekatan para ahli nahwu untuk memahami bagaimana orang-orang Arab itu tidak mengatakan zaidani tapi az-zaidani, tidak mengatakan zaiduna tapi az-zaiduna. Kenapa ada al di situ? Karena apa? Karena munculnya al ini memberikan makna secara pikiran kita bahwasanya dia mungkin untuk kehilangan al, dan situasi di mana dia kehilangan al, dia memiliki makna syuyu, yaitu bersifat apa? Bersifat universal, bersifat mutlak. Pola mutlak inilah yang dikatakan sebagai nakirah, belum ma'rifah. Jadi ini fidhihan istilahnya dalam benak kita saja. Jelas asalnya Zaidun ini isim orang, ini jelas apa? Dia adalah ma'rifah, namanya orang, nama orang. Tayyib. Apalagi diberi al, mestinya al ini adalah alat untuk membuat jadi ma'rifah. Tetapi secara zihniyah, secara pikiran kita, sesuatu yang menerima al mungkin pula untuk kehilangan al. Dalam situasi dia kehilangan al, seakan-akan dia kehilangan ma'rifah, dia jadi nakirah. Makanya baru dalam situasi itu boleh dia diberi apa? Alif dan nun, atau wawu dan nun kalau jamak mudzakkar salimnya. Jadi bukan zaidani tapi az-zaidani. Memang ini agak mendalam. Tapi intinya apa? Intinya adalah kalau kita ingin menjadikan nama dua orang itu nama seseorang menjadi dua, kita beri al. Az-zaidani, az-zainab, az-zainabani, az-zainabani, ya, ada alnya. Baik. Kata beliau, illa ba'da qasdi tankirih. Inilah, kecuali setelah niat. Makanya ini sekedar di benak saja, di dalam niat. Niat membuat dia jadi nakirah. Bagaimana niat membuat jadi nakirah? Kita beri al, seakan-akan kalau alnya hilang, dia memang apa? Masih nakirah. Wa sulibat ta'rifu minhu, dan pola ma'rifahnya itu dicabut darinya. Baik. Kemungkinan dia mengalami pencabutan nakirah adalah tatkala dia memerlukan al.
menunjukkan dia itu sudah kehilangan ma'rifah, makanya dia perlu al. Tanpa al dia sudah kehilangan pola ma'rifahnya. Memang ini di dalam pikiran, di dalam niat. Lidzalika yu'talahu bil alifi wal lam, maka dari itu didatangkan kepadanya alif dan lam li ta'rifih, agar dia menjadi ma'rifah. Fayuqal az-zaidani. Oh iya, ini dulu penjelasannya agak panjang dari beberapa masyayikh di Yaman dulu. Anda terlupakan di dalam apa? Mutamimah. Iya, dalam pembahasan Mutamimah. Oh iya, Syekh siapa dulu waktu itu? Bukan. Anak ikut beberapa masyayikh, jadi tapi memang saling melengkapi, alhamdulillah. Baik, sekarang ar-rabi'u wal khamis, yang keempat dan kelima, syarat keempat kelima, ayat tafiqa al-lafdhan. Baik, dua lafadznya itu memang sama-sama sepakat, sama-sama sesuai. Sehingga apa? Layak diberi alif dengan nun. Al-muradu tasniyatuhuma fil lafadz. Yaitu maksudnya adalah yaitu secara lafadznya itu dibuat musanna. Thayyib. Wal makna, demikian pula maknanya menjadi apa? Dua. Fala yuqal az-zaidani li Zaidin wa Umar. Tak boleh kalau ada dua orang namanya berlainan kita jadikan az-zaidani. Thayyib. Likhtilafil lafdhain, karena lafadznya berlainan. Ini hukum asalnya tentunya ya. Tapi kenapa ada Umaron? Ini min babi taglib, lain pembahasannya. Yaitu seakan-akan Abu Bakar ini dianggap sebagai Umar sekalian. Jadi hakikatnya ada dua Umar karena ketegasannya dan sebagainya dalam situasi yang memerlukan ketegasan. Seperti apa? Qamaron, yaitu matahari dan bulan. Padahal itu lain lafadznya, tetapi dianggap matahari dimasukkan sekalian kepada istilah bulan. Jadi seakan-akan ada dua bulan. Intinya kalau dua orang berlainan, maka tak boleh kita rubah menjadi apa? Satu nama, kita namakan dengan nama yang sama lalu diberi alif dengan nun. Mestinya apa? Sama-sama Zaid, wajib ada Zaidnya dua, atau Umarnya dua, atau kitaban, memang dua kitab misalkan. Tak boleh kitab dengan pen kita katakan kitaban, tak boleh. Wala yuqal ainan, tak boleh. Dan secara makna juga tidak boleh. Kalau maknanya berlainan tak boleh dibuat apa? Satu lafadz dengan tambahan alif dan nun. Maka tak boleh dikatakan al-ainan. Sementara al-ainan ini memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama apa? Lil jarihatil basirah, alat penglihatan yaitu mata, wal jariyati bil ma, yaitu mata air yang memancar, yang mengalir, memancar kemudian mengalir, mata air. Baik, kebetulan di situ ada mata orang, kebetulan ada mata orang dan ada mata air. Tak boleh kita katakan, oh di situ ada ainan, tak boleh karena ini berlainan maknanya. Likhtilafil maknayain, karena kedua maknanya berlainan. Ilahuna wallahu a'lam.